Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang tadi saya bahas tentang sedikit tentang hermeneutik dan juga eksegesis, ya eksegesis apa itu eksegesis dan langkah-langkah umum yang kita perlu lakukan atau kita perlu miliki sebelum kita mengeksegesi. Nah, prinsip eksegesis secara umum gitu ya, prinsip eksegesis secara umum yang pertama, maksudnya secara umum itu bahwa kita bisa melakukan ini pada semua bagian kitab, ya, tanpa memperhatikan genre misalnya, tanpa perlu terlalu banyak memperhatikan tata bahasa atau gaya bahasa sastra, tanpa kita menganalisa terlalu dalam. Kita tidak memerlukan data-data yang artinya yang lebih detail gitu ya. Nah, ini maksudnya ini secara umum. Nah, prinsip untuk mengeksegese, menafsirkan secara umum, ya paling tidak langkah-langkahnya ada beberapa. Ada 4 atau 6 ini nanti kita belajar. Nah, yang pertama, kita perlu menafsirkan itu menurut konteksnya. Itu penting sekali. Memperhatikan konteks. Nah, kita perlu membaca keseluruhan perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat yang dipelajari, lalu menyelidiki keseluruhan data dan pelajari kaitan-kaitannya. Cari informasi latar belakang nama. Nah, perhatikan, saya sudah sampaikan di teman-teman kemarin, kita harus punya ketika kita membaca satu teks, kita harus menggali data 5W 1H. 5W 1H. Apa itu? 5W 1H itu adalah singkatan dari what, who, what itu apa yang sedang disampaikan oleh teks itu, lalu who itu siapa tokoh-tokoh orang-orang yang terlibat dalam teks itu yang disebutkan oleh teks, lalu when, kapan peristiwa atau teks itu ada, ya, peristiwa dari teks itu, lalu where, di mana peristiwa, catatan peristiwa dari teks itu disebutkan, ya, terjadi di mana. Lalu why, kapan, bukan kapan, bagaimana atau apa yang terjadi yang menjadi latar belakang dari peristiwa yang disebutkan oleh teks, misalnya, gitu ya. Lalu H-nya itu adalah how, rangkaian peristiwa itu bagaimana. Nah, ini data-data yang penting. Jadi dalam satu teks kita harus bisa menemukan itu, ya. Kita harus menemukan itu. Misalnya Yosua 1 ayat 8. Itu kemarin kita membahas Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 itu adalah peristiwa ketika Tuhan berbicara kepada Yosua. Setelah Musa mati, Yosua ditunjuk untuk menjadi pemimpin, ya. Dan kemudian Tuhan berbicara pada Yosua. Dan dalam firman-Nya Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, kita harus tahu yang pertama, yang tokoh yang terlibat misalnya, atau what apa yang sedang terjadi. Tuhan berbicara kepada Yosua misalnya. Lalu siapa yang terlibat di sana? Yang pasti dua tokoh, Allah dan Yosua. Dan seterusnya. Kita harus punya data-data itu, menggali data-data itu. Nah, lalu gunakan referensi silang untuk membandingkan jika peristiwa atau kisah yang sedang dipelajari juga dicatat dalam kitab lain, ya. Biasanya dalam Alkitab manual kita, Alkitab kita yang kita pegang kertas itu, di bagian bawah itu kan ada catatan kaki. Nah, biasanya itu mencatat peristiwa-peristiwa atau ayat-ayat tertentu itu juga disebutkan di bagian kitab yang lain di mana gitu ya. Nah, itu penting. Nah, konteks, sekali lagi, kalau berkaitan dengan konteks itu selalu, kalau kita membaca satu teks, jangan lupa juga untuk memperhatikan ayat sebelum dan ayat sesudahnya, ya. Itu konteks dekat. Atau perikop, keseluruhan perikop kita juga harus baca. Keseluruhan kitab kita juga harus jangan lupakan itu, ya. Kita harus tahu latar belakang, pendahuluan, ya, kitab ini punya tujuan apa, siapa yang nulis, ya, tema-tema umumnya apa. Nah, itu data-data yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Lalu konteks keseluruhan kitab perjanjian, apakah ini terhadap perjanjian lama atau perjanjian baru, lalu konteks secara umum Alkitab. Nah, itu penting, ya. Oke. Lalu yang kedua, langkah kedua adalah kita harus mempelajari arti kata aslinya. Ya, arti kata aslinya.
Ya, karena satu kata bisa mempunyai beberapa arti yang berbeda. Kata-kata yang berbeda juga bisa mempunyai arti yang sama. Misalnya, Ibrani dan Yunani itu punya karakteristik begitu. Satu kata biasanya bisa punya makna lebih dari satu. Dan kalau digunakan dalam kalimat yang berbeda, bisa berarti berbeda maknanya. Gitu loh. Nah, selidiki hanya kata-kata yang penting yang memiliki arti teologis, khususnya yang sering diulang-ulang. Nah, misalnya dalam satu teks, ya kita nggak perlu menafsirkan semuanya, atau kita nggak perlu mengulas makna dari semua kata yang ada di dalam teks itu. Misalnya kalau ada kata supaya, ya supaya biasanya nggak akan berubah gitu, atau kata sambung dan lain sebagainya, kecuali kalau kita memerlukan data tambahan. Kata dan ini kok begini ya, atau misalnya kata supaya ini kok aneh ya, apa benar ada di sini atau gimana sih maknanya. Nah, kalau kita memerlukan data tambahan baru kita gali. Tapi dalam satu teks itu, misalnya Yosua 1 ayat 8, ada kata penting kan, kata kunci di sana. Misalnya memperkatakan. Nah, kata itu saja yang kita kupas, analisa, kita cari artinya. Nah, itu prinsip umum ya kalau kita melakukan eksegesis secara umum begitu. Lalu pelajari kata-kata penting tersebut sesuai dalam konteksnya. Gunakan konkordansi atau referensi silang, ya, ada catatan kaki atau tidak. Arti kata bisa berubah setelah melewati jangka waktu tertentu. Kita harus tahu bahasa itu sifatnya progresif, ya. Bahasa itu progresif. Bahasa itu bisa berkembang. Semakin tahun biasanya ada perkembangan tersendiri, ya. Bahasa Indonesia terjemahan lama dengan terjemahan yang sekarang itu berbeda, gitu. Bahasa itu progresif, ya. Arti kata bisa berubah setelah melewati jangka waktu tertentu. Lalu Alkitab kadang juga menggunakan kata-kata atau terminologi yang mempunyai arti yang berbeda dengan penggunaan umum. Lalu arti kata tersebut dalam bahasa Ibrani atau Yunani juga kadang berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, itu sebabnya kita harus mempelajari arti kata aslinya. Oke? Kemudian yang ketiga, kita harus memahami tata bahasanya. Tata bahasa itu misalnya ini predikat, ya, subjek, objek, subjek, predikat, objek, gitu kan? Kita harus pahami tata bahasanya. Itu misalnya juga bahasa Ibrani dan bahasa Yunani juga punya sistem grammar tersendiri, ya. Ada bentuk kata lampau, ada bentuk kata sekarang, dan ada bentuk kata masa depan, gitu loh, untuk masa depan. Ada. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami tata bahasanya. Bagaimana? Kalau ada bagian kalimat yang tidak jelas artinya, cari tahu dulu artinya, cari tahu dahulu kunci katanya dan analisa tata bahasanya. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau ada bagian kalimat atau kata yang nggak jelas atau kalimat yang nggak jelas, baru kita akan bongkar. Artinya ini begini sih, kok begini gitu ya. Lalu pelajari hubungannya dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut. Apakah ini subjek, apakah ini objek dan atau predikat, gitu ya. Sifatnya bagaimana? Predikat atau ini kata perintah misalnya. Ini kata perintah, imperatif. Imperatifnya itu bagaimana? Punya level ketegasan yang bagaimana? Misalnya kata perintah ini perintah yang benar-benar keras atau sifatnya perintah yang hanya sekedar nasihat saja, gitu ya. Itu perlu kita pelajari. Pelajari juga bentukan-bentukan katanya, khususnya dalam susunan kata kerja bahasa asli. Kalau kemungkinan artinya lebih dari satu, maka cari petunjuk lain, khususnya konteks. Kalau arti dari satu kata itu lebih dari satu, gunakan konteks. Perhatikan konteksnya, sesuai atau tidak. Misalnya kata memperkatakan dalam Yosua 1 ayat 8 itu ada tetapi renungkanlah dalam bahasa Ibraninya itu adalah wahagitah, ya, wahagitah kalau nggak salah. Sorry, sebentar, saya mending cari.
Wahagita, ya betul, wahagita. Wahagita dari kata dasar hagah. Hagah itu punya arti moan, moan itu bergumam gitu, atau growl. Arti kata lainnya itu growl. Growl itu menggeram, seperti anjing yang kalau ketemu musuhnya itu dia grrr, gitu ya. Itu growl. Atau kata hagah itu juga punya arti apa namanya? Punya arti apa ini di sini? Utter. Utter itu apa namanya? Punya rasa perasaan yang dalam yang ingin diteriakkan gitu loh. Apa ya? Seperti mengerang. Nah, dari tiga arti kata itu sendiri, cari yang sesuai dengan konteks dalam kalimat itu yang betul yang mana. Apakah moan, merenungkan itu apakah moan, menggumam gitu ya, merenungkan gitu ya, menggumam, bergumam, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah begitu? Atau apakah itu lebih cocok dengan growl, misalnya growl itu dengan menggeram, Tuhan adalah gembalaku. Apakah begitu? Ya, atau mengerang, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah begitu? Gitu. Nah, itu harus dipelajari, gitu ya. Sesuaikan dengan konteks. Kita harus lihat konteksnya sekali lagi. Ya. Lalu yang keempat, kita harus bisa menangkap maksud dan tujuan dari penulis. Perhatikan kalimat-kalimat yang mengandung kata sambung, misalnya supaya atau sebab itu. Nah, itu jadi dasar gitu ya. Misalnya kalau mengandung kata supaya, berarti ada akibat yang ditimbulkan dari kalimat sebelumnya. Misalnya, jangan kamu makan ini supaya kamu tidak mati. Nah, berarti kalau nggak makan, akibatnya kita tidak mati. Kalau makan, akibatnya mati. Gitu loh. Nah, itu kata supaya itu menjelaskan sesuatu. Nah, itu harus diperhatikan. Atau sebab itu, dan seterusnya. Jika tidak disebutkan dengan jelas maksud penulis, pelajari garis besar struktur penulisan kitab tersebut. Nah, data yang kita sudah kumpulkan tadi di bagian pendahuluan, bagian garis besar, tujuan dari penulisan dari kitab itu apa. Nah, itu data yang bisa menolong kita, tentu saja. Gitu loh. Nanti kita kembali lagi ke sana. Gitu. Kalau kita nggak jelas dengan maksud penulis ini, kita lihat dari interlinear misalnya, oh gimana ya maksudnya ya. Nah, kita balik lagi ke data yang kita sudah kumpulkan di bagian pendahuluan. Tujuan penulisan ini apa, data-data itu ya. Lalu pelajari juga latar belakang peristiwa atau berita yang disampaikan dalam kitab tersebut untuk menemukan maksud penulis menuliskan kitab atau surat tersebut. Nah, dalam hal ini commentary, Bible commentary atau apa namanya Alkitab hidup berkelimpahan itu penting sekali. Kita perlu itu, ya. Oke, yang kelima, cepat mempelajari latar belakangnya, gitu ya. Pelajari dunia Alkitab itu dengan teliti, membaca keseluruh Alkitab secara berurutan. Mencatat peristiwa atau kejadian penting yang memerlukan pengetahuan tambahan. Di sini konkordansi, ensiklopedia Alkitab, kamus Alkitab penting sekali. Ya, saya cepat aja di sini. Oke. Lalu yang terakhir, menafsirkan ayat dengan ayat. Jangan gunakan teks di luar Alkitab. Ya, kita harus belajar menafsirkan ayat dengan ayat. Biasanya satu ayat itu punya korelasi dengan ayat yang lain. Ya, biarkan Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Seringkali karena misalnya Musa juga menulis menjadi penulis dari beberapa kitab yang lain, bukan hanya satu. Dan biasanya tulisan data yang dia catat di dalam kitab Kejadian itu biasanya akan terulang, ada beberapa bagian yang bisa terulang di kitab yang lain. Nah, itu biarkan data itu saling mendukung satu dengan lain, melengkapi, ya. Dan ini penting. Prinsip konteks memegang peranan penting dalam hal ini, ya. Nah, di sini bagian akhir kita ada kata-kata kiasan. Ya, nanti kita akan ulang lagi di pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya cukup